Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan berkah rezekinya, amin. Oke bro, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan penyemprotan yang kesekian kalinya. Jadi jam lokal kita ini usianya sudah lebih dari 100 hari, tapi yang jelas petikannya sudah petikan yang ke-13. Jadi pada petikan ke-13 bunganya terus bertumbuh untuk menjalang buah kedua nih. Ini sudah buah kedua nih bro. Jadi kali ini kita akan melakukan penyemprotan yang bertujuan yaitu untuk mengatasi ataupun mencegah dari serangan hama lalat buah dan juga merangsang bunga keluar terus, dan juga supaya bunga tidak mudah rontok ataupun gugur. Oke. Jadi kalau buah seperti ini sangat rentan sekali terserang lalat buah. Jadi kita atasi, kita cegah menggunakan bahan aktif yaitu Profenopos. Pada penyemprotan sebelumnya kita menggunakan bahan aktif Abamectin, yaitu bertujuan untuk supaya pupus ataupun pucuk muda dari tanaman cabai kita menjelang buah kedua ini tetap normal, halus, tidak terhambat. Oke. Di ini buah kedua nih bro, kita lihat. Jadi kita kali ini untuk mengaplikasikan susu Indomil dan juga Ajinomoto pada tanaman cabai kita ini. Alhamdulillah aplikasi sebelumnya sekitar kurang lebih 10 hari yang lewat bunganya bermunculan terus menerus ya bro. Jadi saya jelaskan kembali fungsi susu yaitu untuk merangsang keluarnya bunga, dan juga supaya tidak mudah rontok, karena kandungan dari susu ada fosfor, ada kalsium, dan ada zinc. Tiga unsur ini yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam merangsang pembungaan dan juga tidak mudah rontok. Selain itu dari kandungan kalium. Oke. Dan juga yang kedua itu Ajinomoto, kita jelaskan kembali, yaitu berfungsi untuk menghijaukan daun, memacu pupus muda atau pucuk mudanya, dan supaya tanaman cabai kita tidak mudah gersang ataupun kekeringan, apalagi di musim kemarau. Jadi dan juga merangsang keluarnya bunga. Jadi Ajinomoto sangat bagus sekali bro. Kita kombinasikan dengan susu Indomil ataupun susu yang lain seperti SGM, Dengkau atau Milo. Yang penting ada kandungan fosfor, kalsium, dan juga zincnya. Oke. Jadi seperti yang terlihat nih, supaya jelas, ini sudah kita aplikasikan susu. Dan tadi sebelum kita melakukan penyemprotan cabai kita yang sudah tua ini, pada cabai akar kita juga sudah aplikasikan perdana pada usia 33 hari setelah tanam. Jadi seperti itu cara kita untuk supaya bunga cabai tidak mudah rontok, merangsang pembungaan, daun tetap hijau dan tidak gersang. Oke. Dan juga pada sebagian pengalaman susu ini juga bisa menekan perkembangan dari hama tanaman cabai. Seperti itu ya bro. Jadi jelas kita lihat bagaimana apapun pestisida yang kita gunakan untuk penyemprotan pada tanaman cabai menjelang buah kedua ini. Oke, kita lihat. Ini kita tidak ada yang kita bilang hoax ya bro. Kita real, kita aplikasikan ke tanaman kita dan seperti itulah hasilnya. Menurut kita sangat bagus sekali untuk diaplikasikan ke tanaman cabai. Oke. Karena ada yang bilang di kolom komentar Ajinomoto ini cocoknya untuk dimasak bro, kasih Rico untuk bagus sekali. Tapi kita dulu pun seperti itu, masak Ajinomoto untuk tanaman cabai ataupun susu. Jadi logikanya tidak relevan, tidak masuk. Tapi setelah kita pikir-pikir ulang, kita cari tahu sumbernya dari mana, bagaimana cara aplikasinya, fungsinya apa, kita aplikasikan, memang luar biasa hasilnya bro. Jadi seperti itu. Jadi kita pengalaman kita ini kita bagikan, apa salahnya kita coba, gak usah kita egois dalam uji coba ke tanaman cabai kita. Yang penting untuk menuju hasil yang lebih baik. Oke. Yang penting untuk menuju hasil yang lebih baik, jangan egois. Apalagi dalam bertani cabai, pengalaman kita beda-beda. Jadi apa salahnya kita mencoba hal baru yang bertujuan yaitu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik
dan juga bisa menekan biaya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ajinomoto ini saya bilang relatif murah dibandingkan dengan pupuk cair atau pupuk kimia cair ataupun organik cair yang lainnya biasanya lebih mahal, sedangkan Ajinomoto ini 10.000 ini bisa berkali-kali aplikasi, dan juga susu ini hanya 10.000 bisa berkali-kali aplikasi dengan harga yang murah. Hasilnya tidak kalah dengan produk organik yang sudah dikemas dan tidak kalah juga dengan pupuk kimia cair yang sudah dikemas. Jadi ini lebih murah dan lebih bagus. Nah, saya ulangi, susu dan Ajinomoto ini menurut saya lebih murah dan lebih bagus ketimbang produk-produk kimia dan produk-produk organik lain yang sudah dikemas. Oke. Nah, jadi seperti itu. Apa salahnya kita gunakan ini? Jangan egois dalam masalah ilmu. Uji coba saja dulu karena ini tanpa efek samping. Saya ulangi, ini tanpa efek samping ya, bro. Jadi banyak yang komen hoax, Ajinomoto untuk dimasak lah, susunya untuk anak bagus, memang bagus seperti itu, sedangkan kita saja bagus minum susu atau menggunakan Ajinomoto, apalagi tanaman. Jadi tanaman itu lebih mudah menyerap yang kita berikan ini. Susu ini kita minum bagus, tidak ada efek samping, apalagi tanaman yang relatif membutuhkan unsur yang mudah diserap. Jadi susu ini lebih mudah diserap karena ini berupa cairan. Ajinomoto juga mudah larut. Jadi seperti itu ya, bro. Bagi yang komen-komen yang tidak jelas, menurut saya mungkin dia pakar, lebih master, lebih punya ilmu yang berpengalaman yang lain, tapi kalau dia masih egois berarti dia belum bisa menerima ilmu-ilmu yang lain, berarti dia sombong. Nah, seperti itu ya, bro. Kalau seandainya dia egois dengan menggunakan ilmunya, dia tidak menerima dengan ilmu petani cabai yang lain, berarti dia tipe manusianya yang sombong. Jadi maaf, saya agak melenceng sedikit, tapi kebanyakan seperti itu. Mohon maaf. Dia lanjut saja. Takaran yang kita gunakan yaitu ini Samoksanil, kita berikan ini fungisida, ini pencegahan dari busuk ranting dan juga antraknosa. Ini untuk pencegahan, untuk mengobati juga bisa. Di Samoksanil ini kita berikan itu 1 sendok makan. Terus yang kedua yaitu ini cherry stick, ini penembus, perakat dan penembus seperti terlihat. Ini kita berikan 2 tutup botol atau 20 ml per tangki. Terus ini yang kita gunakan yaitu akron. Di bahan aktifnya propanopos, bau menyengat, ini untuk pencegahan lalat buah yang juga bisa mengatasi ulat. Tapi ini kita fokuskan untuk mengatasi lalat buah dan mencegah serangan lalat buah karena baunya menyengat. Propanopos ini atau akron ini kita berikan itu 20 ml. Kenapa kita berikan 20 ml? Karena kita sudah tua, oke. Terus yang kedua yaitu Ajinomoto. Ini saya bilang ini untuk merangsang keluarnya bunga, pupus baru, pucuk muda baru, dan juga untuk menghijaukan daun dan mencegah tanaman kita dari gersang atau kekeringan, kekurangan air. Jadi ini Ajinomoto ini kita berikan itu 2 sendok makan, 2 sendok makan penuh seperti ini, 2 sendok makan penuh. Terus yaitu susu Indomilnya, ini untuk merangsang keluarnya bunga supaya bunga tidak mudah rontok dan menjadi putik. Jadi ini kita berikan susu Indomil ini 3 sendok makan atau 5 sendok ataupun bisa 30 ml, oke. Jadi seperti itu. Jadi lanjut saja kita aplikasikan bagaimana contohnya, oke. Jadi supaya tidak ada yang bilang hoak-hoak, kita berikan contohnya bagaimana aplikasinya, langsung kita aplikasikan ke tanaman kita. Oke, lanjut saja. Kita isi dulu setengah tangkinya supaya tidak langsung pestisidanya ke sprayer kita. Isi setengah. Setelah kita isi setengah, kita aplikasikan yang pertama yang susah larut, itu berupa tepung, bahan aktif Samoksanil, ini fungisida sistemik. Kita berikan 1 sendok makan, nih lihat 1 sendok makan. Satu sendok makan, kita aduk dulu supaya tercampur rata.
Terus yang kedua berupa butiran. Ini Ajinomoto, kita berikan 2 sendok makan. 1, 2, oke. Kita berikan 2 sendok, kita aduk dulu supaya larut. Terus yang kedua nih susu Indomel, kita berikan 30 ml atau 3 sendok atau 5 sendok tidak masalah. 30 ml, harganya hanya 10.000, murah bro, tapi berkualitas. Oke, nih terlihat ini 30 ml nih bro. Kita masukkan. Terus ini bahan natif Propenopos ataupun Akron, ini kita berikan 20 ml. Ini untuk pencegahan lalat buah ataupun mengatasi lalat buah, 20 ml. Oke, ini 20 ml ya bro. 20 ml. Terus ini cari stick penembus, kita berikan 2 tutup ataupun 20 ml. Kita berikan 20 ml ataupun 2 sendok ini juga bisa, tapi penuh. Kita berikan 20 ml. 1, 2, oke. Terus kita penuhkan, masuk dalam tangki. Kita aduk dulu supaya tercampur rata. Setelah itu kita penuhkan lagi. Oke. Jadi kita aplikasikan langsung bagaimana cara aplikasinya. Jadi tidak ada yang kita tutupi dan tidak ada yang kita bohongi dan tidak ada yang bilang hoax. Oke, lanjut. Jadi seperti ini terlihat, kita aplikasikan langsung. Tapi saya ingatkan, jangan lupa pakai masker atau pelindung mulut, hidung, karena pestisida itu berbahaya bro, untuk menjaga kesehatan kita. Ini cara spraynya dari bawah ke atas nih, dari bawah ke atas kita bikin kabut. Jadi seperti itu caranya. Yang penting kita bikin kabut. Kenapa harus kabut? Supaya terkena merata yang pertama. Terus yang kedua yaitu supaya terserap sempurna oleh tanaman, tidak basah ya bro. Terus apabila mengenai hama mudah ditembus. Jadi seperti itu caranya. Kenapa harus kita bikin kabut? Jadi cukup sekian ya bro. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Tapi jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dan berbagi ilmu dan pengalaman. Cukup sekian ya bro. Subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tambahkan sedikit lagi jarak spray kita ke tanaman di sini. Ini seperti ini. Kita jarakkan sekitar 30 cm. Itu jarak ideal. Jangan terlalu dekat di sini. Jadi jaraknya segini, sekitar 1 siku. Oke. Jadi itu tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.